Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita nikmati dan simak kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatra yang kali ini telah memasuki episode ke-39 dengan judul Menjadi Santri. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan rasa cemas dan gelisah kerabat keraton Demak Bintoro atas tertunda-tundanya pelantikan Sultan yang baru atau Sultan yang keempat, di mana para waliul amri telah menetapkan putra tertua Sultan Trenggono yang bernama Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto. Dan kegelisahan serta kecemasan itu juga dirasakan oleh penguasa Kadipaten Jepara, Pangeran Hadiri dan sang istri Ratu Kalinyamat. Namun setelah menghadap Sunan Kalijaga yang menetap di Kadilang, nampaknya jawaban itu telah ada titik terang. Pelantikan Bagus Mukmin menjadi Sultan Demak Bintoro yang keempat nampaknya akan segera terwujud. Dan kita kembali kepada sosok seorang Sultan Pajang Adipati Hadiwijaya yang lebih dikenal dengan Mas Karepit atau Jakatingkir, tengah merealisasikan rencananya untuk menjadi santri di Panti Kudus dan berharap bisa diterima menjadi santri Sunan Kudus. Anak-anak kecil itu terus bernyanyi gembira. Bajunya putih bersih terbuat dari belaju yang dibentuk menjadi jubah panjang terbuka. Jalinan tali kain yang saling terkait di depan menjadi kancing pengikat kedua belahannya. Wajah mereka ceria, menampakkan kebahagiaan yang terus-menerus memancar dan rona muka mereka. Terlihat dari pantulan wajah yang bersih, cerah serta sorot-sorot mata yang bening jernih dan seakan bercahaya. Sambil berkindang menyanyikan lagu-lagu religius yang dinyanyikan oleh bocah santri Panti Kudus. Lelakon anak-anak dengan cakepan atau syair berbahasa Jawa. Bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik
sandangane resik tumindake becik. Itu adalah salah satu syair yang dinyanyikan oleh anak-anak santri kecil yang berada di Panti Kudus. Mereka riang gembira bernyanyi sama-sama, berkumpul di tengah pelataran Panti Kudus yang terbuka pada awal malam yang terang menjelang purnama. Sekumpulan anak laki-laki dan perempuan berusia belasan tahun duduk berkelompok membentuk lingkaran, bersukaria menyanyikan tembang-tembang lelagon yang mereka senandungkan penuh keceriaan. Suaranya bening jernih merdu dalam tiap alunan yang dilantunkan, dipadu dengan tepukan rebana kulit domba yang riuh mengiringinya, membuat perpaduan yang sangat menyentuh jiwa bagi siapapun yang mendengarkannya. Allah goyatuna Muhammad kutwatuna Al-Quran dusturuna jihad sabi eluna. Cakepan-cakepan itulah yang selalu dikumandangkan oleh para santri cilik yang ada di Panti Kudus, di samping lagu-lagu religi yang cakepannya menggunakan bahasa Jawa. Dan pandangan mata seorang anak yang berpakaian surjan putih pun terus terpaku pada keriangan mereka. Ia yang baru pertama kali mendengarnya benar-benar langsung terpikat dengan cengkok atau sebuah improvisasi khas dari pesantren, lagu-lagu yang dikumandangkan di Panti Kudus dengan alunan berulang yang lambat tetapi bertenaga, membuat setiap kata mendadak meresap lambat dalam jiwa. Sebuah tembang yang membangkitkan semangat yang baginya entah semangat apa namanya, tapi ia benar-benar sangat merasakannya. Maka dengan penuh perhatian, bocah itu pun berusaha menikmati syair-syair yang telah memukulnya sejak pertama ia dengarkan. Lirik-lirik yang sesungguhnya tak juga mampu dipahami maknanya, namun dengan terus dinikmati, seolah kata-kata dalam lagu itu bisa langsung merasuk memenuhi rongga jiwanya tanpa perlu ia cerna. Dalam hati ia pun merasa ada keanehan, karena bibirnya secara perlahan mulai terbuka seperti ingin turut serta menirukan lagu yang tengah ia dengarkan. Allah tujuan kami, Muhammad teladan kami, Al-Quran penuntun kami, jihad jadi jalan kami. Itulah kira-kira syair-syair lagu religi yang dinyanyikan anak-anak pesantren Panti Kudus. Ia pun terus bersenandung dalam hati dengan pandangan yang tak lepas dari pelataran panti.
Tepat di sebelahnya seorang lelaki setengah baya mulai bicara, membuka percakapan dengan seorang lelaki tua bersorban yang duduk bersila di depannya. Sungguh luar biasa yang telah yang lakukan di Kudus ini. Mas Karepet mengawali pembicaraannya di depan sang pemilik Panti Kudus yang tak lain dan tak bukan adalah Kanjeng Sunan Kudus. Tak disangka tajuk yang dulu sepi sekarang telah menjadi pusat pembelajaran Islam yang sangat ramai, menjadi rujukan utama bagi pengkajian ilmu-ilmu keislaman di tanah Jawa. Hamba mengucapkan selamat atas kerja keras yang telah dikerjakan bertahun-tahun Eyang Kudus. Demikian ucap Mas Karepet. Sedang lelaki tua berjubah dan berserban putih di depannya hanya tersenyum. Tasbih biji pisang di tangan kanannya masih erat dipegang. Dan Sunan Kudus pun menanggapi apa yang disampaikan oleh penguasa Pajang, Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepet tersebut. Karena memang hanya ini yang bisa yang lakukan untuk mengisi hari tua, nak Mas. Menjadi senopati bagi orang tua selemah Eyang sudah tidak layak lagi. Untuk menunggang kuda saja tak lagi bisa berlari kencang, apalagi mengangkat senjata dalam medan perang. Maka sudah masanya sebagai kakek-kakek renta hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus dan menemani para cucunya sambil mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan dan sekali-sekali dengan lelagon dan tetembangan. Ucapnya merendah dengan wajah memancarkan kewibawaan Sunan Kudus kepada Sultan Hadiwijaya. Pandangannya yang masih tajam kemudian menyapa lembut pada keempat tamu yang datang menemuinya malam itu. Dengan senyuman yang terus terlukis di bibirnya yang tipis, ia memperhatikan satu persatu wajah tamunya. Dua orang lelaki setengah baya dengan baju kebesaran Kadipaten Pajang yang duduk tepat di depannya. Kemudian seorang perempuan dengan baju kebaya putih panjang yang duduk agak ke belakang. Lalu seorang anak yang berusia tak lebih dari 10 tahun dengan pakaian surjan putih yang duduk bersila di sebelah kanannya. Satu persatu ia sapa dengan anggukan kepala yang ramah, yang dibalas dengan mengangkat sembah. Mas Karepet, ucapnya kepada lelaki dengan pakaian kebesaran Adipajang. Ki Juru lanjutnya menyapa lelaki dengan pakaian serba hitam yang merupakan penasihat Kadipaten Pajang.
Mas Ayu, sapanya kepada perempuan yang berada di samping kiri Mas Karepet, yang tak lain adalah istri kedua dari sang Adipati Pajang. Tatapannya kemudian terpaku pada seorang bocah yang pandangannya tak pernah lepas dari pelataran panti tempat para santri kudus tengah riang bernyanyi. Namanya siapa nak mas? Sapanya lembut kepada anak lelaki berserujaan putih itu. Anak laki-laki yang ditanya menggeragap karena pandangannya masih tersisa pada keceriaan di pelataran depan. Dengan mengangkat sembah, ia pun menjawab sambil tergagap, nama saya Benowo Kanjeng Eyang Sepuh. Lelaki bersorban yang tak lain adalah Sunan Kudus itu mengangguk pelan. Sudah besar sekarang ya, nak mas Pangeran Benowo. Selamat datang di Panti Kudus. Tegas Kanjeng Sunan Kudus kepada anak laki-laki muda yang bernama Pangeran Benowo. Seorang anak lelaki putra Mas Karepet yang bernama Pangeran Benowo itu pun mengangguk dan kembali mengangkat sembah dengan masih sedikit gugup. Selanjutnya pandangan Sunan Kudus kembali tertuju kepada Mas Karepet yang tengah melanjutkan pembicaraannya. Seperti yang selalu yang ajarkan, menurut dan menuntut ilmu itu tak ada batasan usianya. Sebuah kewajiban sejak kita dilahirkan hingga kelak dikuburkan. Maka demikian juga dengan hamba. Sebagai orang tua masih ingin untuk terus memperdalam ilmu agama. Jadi kedatangan hamba ke sini sebenarnya ingin ikut masuk menjadi santri kudus, Eyang, ucap Mas Karepet. Dan Sunan Kudus pun agak kaget, setengah bertanya, ingin menjadi santri kudus, nak Mas Sultan? Tanya Sunan Kudus masih dengan tersenyum. Yang lelaki setengah baya dengan pakaian kebesaran Kadipaten Pajang itu berkata sambil melirik kepada anaknya. Tak berapa lama kemudian ia pun menceritakan maksud kedatangannya, bahwa ia sengaja datang bersama istrinya untuk mengantarkan anak mereka yang bernama Pangeran Benowo, mengantarkan putra laki-laki mereka untuk menjadi santri di pesantren Panti Kudus, dengan harapan agar anak mereka yang belum menginjak remaja tersebut bisa mendapatkan pendidikan agama sejak dari masa kecil, sebagai modal awal agar bisa menjalani kehidupan ke depan, agar bisa menjadi pribadi yang mengerti nilai-nilai kebenaran untuk diamalkan.
Kanjeng Hyang Sunan Kudus, dan sengaja hamba memilih memasukkan Benowo ke Panti Kudus karena kelebihan yang hamba lihat dari pesantren yang dirikan. Pesantren yang lebih menitik beratkan pada pendalaman pemahaman Islam yang sangat dasar tetapi menyeluruh. Maka harapan kami setelah Benowo menjadi santri, semoga dia bisa menjadi ulama sekaligus umaro seperti juga kakek buyutnya Kanjeng Hyang Raden Patah. Sementara Sunan Kudus mengangguk menjadi ulama sekaligus umara Nakmas Sultan mengakhiri pembicaranya. Saat itu Sunan Kudus sambil tersenyum. Nah, saudara, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.